Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Muhammad Rafan Pradipta dengan NIM 130522309 dengan saya di kelas DS 4601. Saya akan mempresentasikan infografis terkait tugas penilaian evaluasi CLO 1. Nah, infografis ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah apa itu manajemen proyek TIK. Jadi, manajemen proyek TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini mencakup pengelolaan berbagai aspek termasuk dari software, hardware, network, serta information system untuk mencapai tujuan proyek yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya adalah karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Nah, karakteristik proyek itu ada banyak, diantaranya adalah sifatnya itu adalah sementara. Jadi pasti akan selesai dalam jangka waktu gitu. Lalu dia adalah menghasilkan produk atau jasa yang unik, lalu membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area atau terkadang lintas departemen dalam organisasi. Lalu penuh dengan ketidakpastian, melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin. Kalau operasional pasti ada SOP yang rutinnya. Kalau proyek dia tidak ada eh, hal-hal rutin yang dilakukan gitu. Lalu memerlukan perencanaan, lalu mempunyai objektif atau produk tertentu yang mesti dicapai, dan terakhir adalah sumber daya yang dilewatkan dalam proyek itu biasanya adalah terbatas. Oke, lalu yang signifikan perbedaan proyek dan operasional adalah perbedaan utamanya. Operasional itu berlangsung tetap dan berulang. Kayak tadi, kalau proyek itu kan sementara, sementara operasional itu terus continue gitu. Nah, seperti dijelaskan juga kalau proyek itu karena sementara berarti dia temporary dan biasanya tuh pekerjaan yang dihasilkan unik gitu. Jadi kalau udah ada proyek ini tidak mungkin berikutnya akan ada proyek yang sama untuk satu organisasi gitu. Biasanya kayak gitu. Lalu jenis organisasi proyek itu yang pertama adalah organisasi yang fungsional. Nah, dalam struktur organisasi fungsional ini, proyek itu dikelola di departemen fungsional seperti IT, marketing, finance, dan lain-lain. Nah, anggota timnya itu berasal dari departemen yang sama dan memiliki atasan langsung di departemen tersebut. Kelebihan dan kekurangan yang fungsional ini, kelebihannya itu dia adalah satu, kalian khusus dari setiap fungsi diperoleh dengan baik karena diambil dari departemen yang fungsinya itu mereka sudah expert gitu. Yang kedua, struktur buat yang organisasi fungsional ini cocok buat proyek-proyek yang mempunyai kebutuhan pengetahuan yang expert dari bidang tertentu kayak tadi IT, finance atau marketing dan lain sebagainya. Nah, kekurangannya adalah dia itu kurang fleksibel dalam alokasi sumber daya di antara departemen dan komunikasi antar departemen bisa lambat atau terbatas gitu. Contoh dari organisasi fungsional itu adalah proyek kecil dengan ruang lingkup yang mungkin yang lumayan sempit, seperti peningkatan sistem internal. Yang kedua adalah organisasi proyek murni atau projectized. Nah, kalau struktur yang ini itu proyek itu punya otonomi penuh. Jadi tim proyek itu didedikasikan sepenuhnya untuk proyek dan manajer proyek memiliki wewenang penuh di dalam proyek tersebut. Setelah proyek selesai, tim proyek biasanya itu dibubarkan. Kelebihannya adalah fokusnya itu terpusat pada proyek karena tim tidak terlibat dalam tugas-tugas harian lainnya gitu. Nah, terus keputusannya bisa lebih cepat karena manajer proyek itu memiliki kendali penuh. Jadi dia tuh bisa langsung mikirin langkah-langkah selanjutnya gitu. Nah, kekurangan yang pertama itu biasanya lebih mahal karena sumber dayanya itu dikhususkan buat hanya untuk proyek tersebut gitu. Nah, habis itu yang kekurangan kedua adalah setelah proyek selesai, anggota tim mungkin tidak memiliki proyek lain langsung untuk ditangani. Jadi kalau udah selesai, ya selesai. Mau ada proyek lagi atau gimana ya itu urusan anggota timnya masing-masing. Nah, contohnya itu apa?
Contohnya itu kayak proyek besar, kayak pengembangan produk atau proyek infrastruktur IT yang skala mungkin nasional seperti itu. Oke, lanjut ke organisasi yang terakhir itu matriks. Nah, struktur di organisasi ini itu ada kombinasi dari fungsional dan murni. Anggota tim proyeknya itu biasanya berasal dari departemen fungsional dan bekerja di bawah dua manajer, manajer proyek dan manajer fungsional. Nah, ada tiga tipe matriks organisasi matriks. Yang pertama itu adalah matriks kuat. Jadi manajer proyek memiliki otoritas yang lebih besar dibanding manajer fungsional. Yang kedua itu ada matriks seimbang. Keduanya memiliki kekuasaan yang seimbang. Yang terakhir itu matriks lemah. Manajer fungsional memiliki lebih banyak kontrol dibanding manajer proyek. Dan kelebihan kekurangannya itu yang pertama kelebihannya. Kelebihan pertama itu dia bisa memanfaatkan keahlian dari beberapa departemen sekaligus fokusnya pada proyek. Yang kedua, sumber daya dapat digunakannya itu lebih efisien karena dia ada manajer fungsionalnya juga kan yang nanti bakal ngebantu buat ngejalanin fungsi fungsionalnya itu. Kekurangannya, yang pertama itu adalah anggota tim proyek mungkin memiliki prioritas ganda atau tugas proyek dan tugas departemen. Karena tadi dia tuh gabungan antara fungsional dan murni kan. Jadi itu dia punya prioritas ganda mungkin. Yang kedua adalah konflik antara manajer fungsional dan manajer proyek bisa terjadi. Yaitu dia karena mungkin ini manajernya ada dua kepala yang tiap orang tuh punya kebutuhannya masing-masing. Sangat mungkin untuk terjadi yang namanya konflik. Contohnya itu adalah proyek yang melibatkan banyak departemen, kayak misalkan pengembangan aplikasi baru dari tim IT atau pemasaran dan keuangan gitu. Selanjutnya adalah proses manajemen proyek. Oke, proses manajemen proyek yang pertama itu adalah inisialisasi project atau project initialization. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dulu nih apa kebutuhan proyek, menentukan kelayakannya dan mendapatkan persetujuan untuk mulai. Nah, kegiatan utamanya itu adalah menyusun project charter. Nah, project charter itu adalah dokumen yang merinci tujuan proyek, kayak masuk ruang lingkup, pemangku kepentingan, dan manajer proyeknya siapa. Yang kedua, itu untuk menentukan pemangku kepentingan yang terlibat dan memahami kebutuhan serta harapan mereka. Dan yang ketiga adalah menyusun analisis kelayakan untuk memastikan proyek layak dilaksanakan, misalnya studi ekonomi, teknis, ataupun legalnya gitu. Nah, yang kedua itu adalah planning atau perencanaan proyek. Nah, tujuannya itu untuk menetapkan rencana yang jelas buat mencapai tujuan proyek, mencakup anggaran, sumber daya, dan strategi resiko. Nah, kegiatan utama planning itu ngapain? Yang pertama itu dia tuh mengembangkan rencana kerja atau jadwal proyek, work breakdown structure WBS, yang merinci tugas-tugas dan tenggat waktu. Yang kedua, dia itu nyusun anggaran dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, dia itu menetapkan rencana manajemen risiko. Yaitu manajemen risiko itu sendiri adalah mengidentifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin muncul selama proyek. Lanjut, nya adalah membuat rencana komunikasi buat memastikan alur informasi antar tim, proyek, dan pemangku kepentingan. Menyusun rencana kualitas yang mengidentifikasikan standar dan metrik kualitas proyek. Nah, lanjut. Tahap ketiga itu adalah execution atau pelaksanaan dari proyeknya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengelola dan mengarahkan pekerjaan sesuai rencana untuk menghasilkan deliverables proyek. Nah, kegiatan utama dari execution itu yang pertama biasanya adalah mengalokasikan dan mengelola sumber daya, bisa personil, anggaran, dan peralatan untuk melaksanakan kebutuhan tugas-tugas proyek. Yang kedua, mengelola tim proyek, memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, mengkomunikasikan kemajuan proyek secara teratur kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan pekerjaan proyek dan masukkan deliverables yang disepakati dalam rencana. Oke, yang keempat itu adalah controlling ya. Jadi tujuan utama controlling ini adalah mengawasi dan mengukur kinerja proyek serta melakukan penyesuaian agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Jadi kegiatan utamanya yang pertama adalah dia tuh harus nge-track progres
proyek dibanding sama yang udah jadwal yang udah disepakati di awal dan anggaran yang telah disepakati di awal. Yang kedua, dia harus mengidentifikasi ada nggak penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang udah disepakati di awal pada proyeknya. Misalnya kayak ada delay kah atau ada biaya tambahan gitu. Yang ketiga, dia harus mengelola perubahan dalam proyek. Misalkan setiap perubahan lingkup atau jadwal. Kalau ada perubahan, dia harus mengelola perubahan itu di tahap controlling ini. Yang terakhir, dia harus melakukan penilaian dari resiko secara berkala untuk mengantisipasi masalah baru. Jadi misalkan kayak mungkin ada perubahan, dia itu harus mengidentifikasi lagi resikonya, apalagi worst case yang mungkin akan muncul lagi ke depannya gitu. Terakhir itu closing. Closing itu ya tujuannya untuk mengakhiri proyek dengan baik dan menyelesaikan semua aspek administrasi dan memastikan pemangku kepentingan puas dengan hasilnya. Oke, kita lanjut dari proses manajemen proyek, kita masuk ke sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil. Sertifikasi yang bisa diambil buat manajemen proyek itu sebenarnya lumayan banyak ya. Yang pertama itu adalah Project Management Professional atau PMP. Nah, ini sertifikasi umum yang biasanya banyak diambil orang. Nah, PMP ini diselenggarakan sama si PMI, Project Management Institute. Nah, PMP itu seperti yang tadi saya bilang, itu salah satu sertif yang paling diakui di dunia manajemen proyek. Dan untuk mendapatkan sertifikasi ini, dia tuh butuh pemahaman mendalam tentang proses manajemen proyek, alat, dan teknik. Selanjutnya ada Certified Associate in Project Management atau CAPM. Nah, CAPM ini juga dari PMI. Nah, CAPM ini cocok buat pemula di dunia manajemen proyek yang belum memiliki pengalaman yang cukup buat dapat si PMP. Selanjutnya ada PRINCE2, Project and Control Environment. Nah, si PRINCE2 ini itu metodologi manajemen proyek yang banyak dipakai di Eropa. Nah, sertif ini menawarkan dua level, yaitu adalah Foundation dan Practitioner. Dan yang terakhir adalah Agile Certified Practitioner PMI ACP. Nah, kalau sertif ini tuh dia fokusnya pada pendekatan manajemen proyek Agile dan cocok buat mereka yang bekerja di lingkungan yang dinamis itu. Jadi lingkungan perubahannya itu cepat. Seperti itu. Dan yang terakhir ya, kita masuk ke tools-tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Oke, tools-tools yang biasa digunakan dalam manajemen proyek itu pertama buat tools perencanaan dan penjadwalan proyek, biasanya kita pakainya itu adalah Microsoft Project. Jadi Microsoft Project ini adalah alat manajemen yang kuat untuk membuat Gantt chart, terus mengelola tugas, timeline, dan alokasi sumber daya. Nah, terus yang kedua tuh kolaborasi tim biasanya pakai Trello. Nah, Trello ini adalah uh, sebuah tools yang berbasisnya itu adalah Kanban yang memungkinkan manajemen tugas visual. Terus dia itu juga ideal banget nih buat tim kecil dan manajemen proyek yang sederhana. Terus manajemen resiko dan anggaran kita bisa pakainya itu adalah Riskwatch. Jadi Riskwatch itu tools khusus buat memantau, menganalisis, dan mengelola resiko proyek dalam berbagai industri gitu. Lanjut, yang keempat itu adalah tools buat manajemen sumber daya. Biasanya yang dipakai itu adalah Resource Guru. Jadi Resource Guru itu adalah alat untuk menjadwalkan dan mengelola ketersediaan tim, peralatan, dan sumber daya dari proyek yang sedang kita jalankan. Selanjutnya adalah tools untuk pelaporan dan pemantauan kinerja. Nah, biasanya ini dipakai itu adalah Tableau. Tableau itu kan biasanya dipakai buat visualisasi data. Nah, di Tableau kita juga bisa pakai buat bikin reporting dan pemantauan kinerja dari masing-masing divisi gitu. Oke, jadi itu seperti yang saya bilang, Tableau itu adalah alat visualisasi data yang bisa digunakan untuk membuat dashboard dan laporan yang mudah dipahami, ideal untuk analisis kinerja proyek. Lanjut buat tools buat si ngerjain agile dan manajemen pengetahuan, biasanya bisa pakai yang namanya itu adalah Jira Software. Jadi Jira Software ini adalah platform yang populer dalam pengembangan agile buat melacak backlog, pengelolaan sprint, dan pelaporan kinerja tim. Sebenarnya masih banyak ya tools-tools yang bisa dipakai buat menunjang pekerjaan manajemen proyek ini.
Semua itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dalam pengerjaan proyeknya. Oke, cukup sekian untuk presentasi tugas penilaian evaluasi CLO 1 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.